Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Jaya dari Universitas Pelita Bangsa. Mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan mewawancari 5 orang. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelum itu, dimulai dengan narasi pendek. Di zaman serba cepat dan teknologi, pernahkah kalian bertanya apakah adab dan akhlak masih ada atau justru hilang di balik layar smartphone? Berikut video wawancara kepada 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menanyakan kepada Anda tentang adab dan akhlak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu adalah, menurut Anda, apakah teknologi dan media sosial saat ini mempengaruhi adab seseorang? Untuk jawabannya, iya. Teknologi dan media sosial sangat mempengaruhi adab seseorang. Di satu sisi, media sosial memudahkan kita berkomunikasi dan berbagi informasi. Tetapi, di sisi lain, sering membuat orang lupa menjaga sopan santun. Contohnya, banyak orang lebih berani berkata kasar di dunia maya daripada di dunia nyata, karena merasa aman di balik layar. Oke, terima kasih. Nomor 2. Yang kedua, sekarang apa contoh sikap yang menurut Anda mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya bakal kasih 5 contoh ya. Contoh akhlak mulia misalnya mengucapkan salam atau sapaan dengan ramah, menghormati orang tua, guru, dan orang lain di sekitar, membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, menjaga lisan, tidak berkata kasar, baik secara langsung maupun di media sosial, bersabar dan tidak membalas perlakuan buruk dengan hal yang sama. Oke, terima kasih. Gitu. Sekarang yang terakhir. Kalau Anda melihat seseorang bersikap tidak sopan di tempat umum, apa yang Anda lakukan? Biasanya saya akan menahan diri ya, untuk tidak ikut terpancing emosi. Jika memungkinkan, saya menegurnya dengan cara yang sopan dan tidak memancing keributan. Namun jika situasi tidak memungkinkan, atau saya akan memilih menjauh daripada ikut campur dengan urusan mereka dan melapor kepada pihak yang berwenang agar masalah tidak semakin besar. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang adab dan akhlak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda. Yang pertama itu, menurut Anda, apakah teknologi dan media sosial saat ini mempengaruhi adab seseorang? Oke, izin menjawab. Kalau untuk pada era saat ini, media sosial itu sangat mempengaruhi adab seseorang. Karena apa seperti itu? Karena yang pertama, kita itu lebih mudah melihat sesuatu di media sosial. Yang tadinya kita nggak tahu di mana dan lokasinya di mana, itu kita jadi tahu. Dan biasanya di media sosial itu kan banyak yang udah diedit-edit ya. Jadi kita nggak tahu nih mana kebenarannya dan mana yang keburukannya gitu. Oke, sekarang yang kedua, apa contoh sikap yang menurut Anda mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagi saya akhlak mulia di kehidupan sehari-hari itu contohnya hal kecil aja ya. Kayak misalkan kita sopan santun kepada orang lain gitu, saling menghormati apalagi dengan yang lebih senior daripada kita gitu. Terus kalau kita ke jalan suatu tempat yang belum pernah kita lewati, kita lebih ucapkan salam dan permisi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Kalau Anda melihat seseorang bersikap tidak sopan di umum, apa yang Anda lakukan? Oke, untuk yang pertama saya sebagai seorang muslim yaitu saya menegurnya, tapi dengan secara halus gitu kan. Namun kalau misalkan yang melakukan seperti itu lebih di atas saya atau lebih senior daripada saya eh, lebih ngasih pengarahan aja sih gitu kan. Karena kan banyak di luar sana tuh orang-orang yang nggak terima dengan apa yang mereka perlakukan. Belum lagi kalau misalkan kita sebagai muslim ketika kita melihat yang tidak baik pada umum gitu kan, seharusnya kita harus
menegurnya seperti itu. Kalau nggak kita yang dosa. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang Mm, akhlak. Nanti iya. akan saya berikan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik. Silakan. Yang pertama, menurut Anda, apakah teknologi dan media sosial saat ini mempengaruhi adab seseorang? Kalau menurut saya sih mempengaruhi ya, dikarenakan kan kalau sosial media kita tuh nggak tahu tuh lawan bicara kita tuh siapa, umurnya berapa. Jadi ya mungkin kita kan namanya sosial media kita ngomongnya langsung nggak pakai nyapa, pakai mas, mbak, atau misalnya kalau ketemu lebih tuh kayak bapak atau ibu, jadi pas manggil nama lah. Kalau mereka salah dikit langsung dihujat lah. Menurut saya sih teknologi sih mempengaruhi adab sih. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa contoh sikap yang menurut Anda mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Akhlak mulia, oke. Untuk hari-hari, kalau menurut saya dari buat diri sendiri sih seperti kayak buang sampah pada tempatnya. Oke, Terus kita beribadah dan menjaga omongan lisan tuh ke orang lain tuh menurut saya sih satu akhlak mulia ya dalam hari-hari. terima kasih. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Kalau Anda melihat seseorang bersikap tidak sopan di depan umum, apa yang akan Anda lakukan? Sebenarnya sih kalau ini tergantung case-nya ya. Kalau mungkin teman saya mungkin bisa saya tegur. Kalau orang lain saya tidak bisa negur juga, takutnya mereka tersinggung, marah, malah ngajak ribut kan, biasanya kebanyakan kayak gitu kan. Ya, Lebih baik kalau teman, kalau masih kenal mungkin saya tegur. oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Menurut Anda, apakah teknologi dan sosial media itu mempengaruhi adab seseorang? Iya, menurut saya sangat berdampak, khususnya untuk anak-anak kecil ya Mas ya. Kadang anak kecil tuh kalau udah dikasih gadget, apalagi pada waktu kegiatan semuanya, apalagi kalau misalnya gadgetnya sudah diberhentikan sama orang tuanya suka ngelawan. Jadi mungkin untuk adab pasti bakal berpengaruh dari kecil kan untuk kedepannya kalau misalkan terus menerus gitu. Jadi emang perlu diawasi untuk semua kegiatan anak-anaknya setiap harinya, mungkin lebih dibatasi sih sama orang tua. Itu juga mungkin bakal bagus dan dapat dampak yang baik lah untuk depannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa contoh sikap yang menurut Anda mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Sikap yang mencerminkan akhlak mulia mungkin menurut saya mulai dari attitude ya Mas ya. Attitude intinya jika emang dia punya attitude yang baik, pasti semuanya itu bisa mendapatkan akhlak yang baik gitu. Contohnya seperti sopan kepada orang tua. Terus lebih simpelnya itu kayak menjaga lingkungan seperti buang sampah pada tempatnya, jangan membuang sembarangan. Dari situ sih Mas. Ya, seperti itu. Udah? Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat seseorang berlaku tidak sopan di tempat umum? Yang akan saya lakukan jika bertemu seseorang yang seperti itu mungkin lebih ditegur ya Mas ya. Kalau emang dia sudah kelewatan batas, pasti akan ditegur sih Mas, daripada didiamkan jadi mengganggu masyarakat sekitarnya gitu Mas. Oke, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jaya dari mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya ingin menanyakan tentang adab dan akhlak pada pimpinan atau ketua RT bernama Pak Rahmat. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai Oke, adab dan akhlak. siap deh. Apa deh pertanyaannya deh? Yang pertama itu, menurut Anda, apakah teknologi dan media sosial saat ini mempengaruhi adab seseorang? Mempengaruhi. Ya, karena mempengaruhi karena adanya media sosial dan yang lainnya, beberapa informasi yang tidak bagus itu tidak tersaring sama anak-anak dan mempengaruhi adab mereka. Jadi ada beberapa konten-konten yang memang tidak baik tersebarkan dan tidak disaring. Nah, itu biasanya anak-anak itu hanya melihat mentah saja, tapi tidak disaring bagaimana konten tersebut itu baik atau tidaknya.
Baik, pertanyaan kedua, apakah contoh sikap yang menurut Anda mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Dan contoh yang paling gampang itu adalah menghormati orang tua. Misalnya, contoh, harusnya konten kreator yang ada di luar itu banyak membuat konten untuk orang tua. Misalnya, contoh yang paling mudah. Misalnya mau berangkat kerja atau mau keluar, itu salim atau pamit kepada orang tuanya. Itu adalah salah satu contoh konten kreator yang baik. Terus, Baik, pertanyaan ketiga, kalau Anda melihat seseorang bersikap tidak sopan di tempat umum, apa yang akan Anda lakukan? yang pertama dilihat dulu bagaimana sikap dia. Kalau misalnya ada orang tua, dia anak muda menegur dengan keras, harusnya itu kita tanyalah kenapa dia seperti itu. Terus kita peringatkan, nggak boleh seperti itu. Karena kita orang Indonesia, orang Timur, itu adabnya itu harus dikedepankan. Adab dengan ilmu harus lebih duluan adabnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik, terima kasih atas Iya. jawabannya. Oke. Dari video yang kalian tonton ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Contohnya seperti apakah teknologi mempengaruhi adab? Jawaban mereka beragam. Tapi satu hal jelas, adab kita sedang diuji di dunia maya atau dunia sosial media. Dunia nyata akan berpengaruh terhadap karena dunia maya. Adab kita, adab itu apa sih? Adab itu adalah tata krama, sedangkan akhlak adalah sumber dari hati. Oke, adab berada menunjukkan akhlak yang baik. Oke, tapi ketika akhlak luntur, adab pun hilang. Media sosial telah membuka ruang tanpa batas, tapi juga membuka celah hilangnya empati. Ujaran kebencian, body shaming, hingga gosip online menjadi kebiasaan yang baru. Oke, kami mencoba menguji akhlak masyarakat lewat aksi kecil. Ada yang membantu tanpa pikir, ada pula yang cuek. Ini bukan soal besar atau kecil, tapi soal niat. Mari mulai dengan hal kecil, atau saya tanam lima dari kepala yayasan bidang marketing. Kata-kata itu one little touch. Dimulai dari hal kecil menjadi akan tumbuh dengan rasa tanpa pamrih untuk membantu adab dan akhlak kita menjadi lebih baik. Adab dan akhlak bukan warisan turun-menurun. Ia perlu dijaga, dipelajari, dan diamalkan setiap hari. Mulai dari kamu membuat baik, berkata-kata sopan, itu dimulai dari sekarang. Banyak pun anak kecil yang hilang dari pengawasan orang tua atau tidak sempat mengawasi anak-anaknya karena sibuk bekerja. Anak-anak main gadget, nonton yang tidak sesuai dengan umurnya. Oke, mungkin sekian dari saya, Nurjaya, dengan NIM 312410636. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.